Diledekin sama orang yang kemarin-kemarin benci sama Jokowi. Lu kemana aja, lu baru bangun, apa kemarin tidur gitu Iya kan. benar. Sat sikat korupsi. Lanjutkan. Hai, kita jumpa lagi di Taktik bersama Iyo dan Didi, kita mau bahas apa nih, Mbak Didi? kayaknya tamu kita itu legend yang udah malang melintang ya di dunia aktivis ya. Coba kita sebutin dulu nih. Nah. Ini termasuk salah satu orang pertama komisioner KPK. Widih, ngeri. Ya kan? Itu zaman gue baru belajar jadi demonstran. Beliau udah jadi korlap. Udah jadi korlap. Oke, kita lihat siapakah yang akan hadir siang kali ini. Abah Eri Riana Harja Pamungkas. Abah, terima kasih sudah datang. Sama-sama. Dulu kita panggilnya Kang Eri, sekarang Abah Eri. Abah, Gitu. Karena rambutnya udah makin bijak, gitu kan, menunjukkan kebijaksanaan. Jadi jangan kemana-mana nih, karena dalam setengah jam ke depan kita akan membahas banyak hal nih, mulai dari urusan etika, moral, politik yang makin lama makin mencemaskan, sampai juga ketakutan soal kecurangan pemilu. Ya, nanti Abah Eri akan menjabarkan satu persatu. Gimana Pak Dwi? Kita mau tanya apa dulu nih ke Abah Eri nih? Sehat, Bah? Baik, alhamdulillah. Sehat. Abah tambah kurus. Tambah Makannya kurus. beras porang doang. Nah, itu Plus bagus. sambal. Sambal. Udah nggak makan nasi sama sekali, Bah? Ya sekali-sekali lah. Sekali-sekali. Jarang. Berarti tandanya ini mengurangi jatah beras harusnya nih. Betul. Karena makin berkurang. Nanti kita bahas itu, Bang. Tapi ini menarik nih, Bah. Jadi waktu itu kan Abah terlibat dalam salah satu deklarator maklumat Juanda. Itu kan awalnya kan memang pemikirannya, kalau yang saya baca-baca ya, ini karena keprihatinan tentang putusan MK waktu itu. Putusan MK ada yang dibilang pelanggaran etika berat, ya. Kemudian diputuskan pelanggaran etika berat. Ya. Jadi sebenarnya pelanggaran undang-undang juga sebetulnya kan, karena di undang-undang sebetulnya yang boleh dicalonkan 40, minimal usia 40. Tapi ini MK membuat putusan baru, tetap minimal 40 tahun, asal sudah pernah Jadi punya pengalaman sebagai kepala daerah, gitu kan ya. Nah, ternyata keprihatinan itu sekarang kayaknya gimana, Bah? Kita ngerasanya kok makin menjadi-jadi nih. Jadi tadi kan ini masalah pelanggaran pendaftaran atau pencalonannya udah melanggar secara etika. Nah, kesini-sini kelihatannya makin parah nih. Ada mulai katanya ada intimidasi di lapangan, ada aparat terlibat, ASN terlibat, dan sebagainya. Gimana kalau pengamatan Abah? ya memang ini dimulai dengan pemahaman yang mungkin kurang lah kalau tidak disebut tidak ada ya. Mengenai nilai-nilai luhur di atas sekedar kepatuhan pada hukum. Kepatuhan pada hukum itu pasti harus lah ya. Kita wajib mematuhi hukum. Tapi di atas hukum ada yang namanya nilai-nilai luhur yang kita sebut etika atau kepatutan atau kepantasan. Nah, ini yang dilanggar sejak proses MK sampai terbit keputusan MK nomor 90 itu. Ya. Nah, ketika orang menanyakan dari mana ya tahu bahwa itu melanggar etik? Loh, MK kan sudah menyebutkan. Jadi bukan kita, tapi lembaga resmi yang menilai proses itu yang seharusnya seperti apa, ternyata kenyataannya seperti lain. Itu yang menyatakan bahwa itu adalah menyalahi. Jadi bukan kita. Jadi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa prosesnya itu tidak mengikuti aturan yang ada, aturan etika yang ada. Jadi kita tidak mengada-ada. Nah, dimulai dengan itu, kemudian kita seperti ketagihan ya, seperti mau mengatakan bahwa yang MK kan tetap sudah berlaku walaupun melanggar etik. Jadi nggak apa-apalah, kita terus aja, celakanya terus ajanya itu dilanjutkan dengan
perbuatan atau kebijakan atau aksi yang sama melanggar etikanya seperti yang dilanggar pada proses MK, bahkan lebih. Apa aja tuh, Bah, dalam penglihatan Abah nih? Yang pasti BLT. BLT? BLT Oke. atau sembako atau apapun namanya. Yang biasanya akhir Maret. Tiba-tiba dimajukan ke Januari. Februari juga nih. Ah, Yang Januari, Februari, Maret nanti akan dibagikan bulan Februari sebelum pemilu. Dirapel semua, Dirapel semua. 3 bulan. Tapi Bah, sebelumnya nih ada gugatan civil society ke KPU ya. Kenapa KPU itu meloloskan pendaftaran oh iya, itu masih berlangsung ya. Capres-Cawapres? Masih berlangsung Masih dan berlangsung. gugatannya ngeri ya. Yang digugat itu KPU, Presiden Jokowi, Pak Anwar Usman, Mas Gibran, sama siapa lagi tuh? Ya. 1 triliun apa ya gugatannya? Ya. Cuman kan nggak membatalkan Iya ya. Putusannya nggak bisa putusan membatalkan MK ya. 90, enggak. Tapi sebenarnya kan juga lucu ya. Apakah putusan MK itu berlaku? Bisa menjadi gini kan, keputusan MK harusnya disertai perubahan undang-undangnya dulu dong. Harusnya. Itu kan undang-undangnya tidak diubah. Iya. Nah, Lalu peraturan PKPU-nya juga ketika pendaftaran itu diterima Belum diubah. belum diubah juga. Baru sesudah diterima 3 hari kemudian berubah. Ya. Tapi sebenarnya PKPU kan harus ada cantolannya. Betul. Iya. Cantolannya undang-undang, masa Nah, itu yang cantolannya digugat tuh. Bukan MK. MK. Ya, MK kan bukan pembuat undang-undang. Benar. Ya. Jadi memang itu perdebatan di antara para ahli hukum tata negara lah. Iya. Tapi yang jelas sekarang kan sudah ada itu ya. Ya. Dan dianggap betul berlaku. Nah, sekarang bagaimana kita melihat ke depan? Jadi menurut saya BLT, Bansos, El Nino segala macam itu udah pelanggaran berat. Karena apa? Karena itu mengacaukan anggaran APBN ya. kita. Ya, kacau dong. Uang pajak aja belum masuk untuk 2023. Iya, biasanya kan baru ditetapkan bulan Maret. Biasanya anggaran baru mulai April. Persis. Nah, berarti ini pakai anggaran yang mana nih, Bang? Nah, walau alam mungkin pinjaman, mungkin. Pinjaman ya? Mungkin. Oh, Jadi demi BLT dan sebagainya itu dipercepat sampai dengan Januari Februari demi Pilpres dengan mengorbankan APBN dan menimbulkan beban utang. Kalau memang betul dibiayai oleh utang karena APBN belum Dan cukup. jumlahnya ini terbanyak sepanjang sejarah nah iya betul tuh, Bang. jumlah BLT-nya ini. Di harian Kontan ya, itu jadi headline itu. Jadi ini Indonesia di pemerintahan Pak Jokowi periode 2 mulai 2020 itu jumlah bansos terbesar sepanjang sejarah. Dari 2020. Ya mungkin itu kan karena pandemi. Ya, Tapi kan pandemi kan dinyatakan sudah berakhir 2022. Ya. Jadi berlanjut nih 2023, 2024 awal udah langsung gaspol nih. Iya. Nah, ini jumlahnya secara anggaran meningkat terus dari 2020. Padahal pandeminya udah nggak ada. Total tuh sekitar 460 triliun untuk bansos. Dan hutang baru yang 2023 aja dan 2024 ini kira-kira 630-an triliun. Nah, ini gimana nih, Bah? Kita memberi bansos tapi juga kita ngutang. Berarti ini menjadi beban di belakang dong ya? Karena ini kan sesuatu yang tidak produktif. Iya, yang kita harus lakukan adalah mencermati APBN sambil kita memberikan semangat kepada Menteri Keuangan dan jajarannya supaya Jangan dikucurkan. supaya hemat-hemat lah. Berhemat. Iya. Pandai-pandailah memberikan alasan. Betul. Bukan untuk menjegal siapapun, tapi untuk menyelamatkan APBN kita. Ya. APBN kan berlaku setahun dan melingkupi banyak sektor. Iya. Dari kesehatan, kesejahteraan rakyat. Sebenarnya rakyat itu lebih butuh lapangan pekerjaan sih, Bah, daripada bansos-bansos begitu ya. Betul. Penciptaan lapangan kerja kan hanya bisa kalau investasi. Investasi hanya masuk kalau kepastian hukumnya ada. Iya. Kemudian kekuasaan juga jelas dan aparat penegak hukum berlaku dengan baik dan sebagainya. Nah, ini terkait bansos ada yang menarik juga nih, Pak. Saya lihat data impor beras. Tahun 2023 ini impor beras kita
itu meningkat 600% lebih dibanding tahun 2022. Jadi kalau 2022 tuh impornya sekitar 400-an ribu ton, tahun 2023 ini 3,1 juta ton. Berarti kan ada sekitar kelebihan 2,7 juta ton. Nah, di sisi lain kan itu ada ketentuan bantuan El Nino katanya. Iya. Bantuan El Nino kepada 21 juta kepala keluarga. Kalau saya coba hitung-hitung, misalnya dibagi satu keluarga, ini dihitung nih kan mulai dari bulan Oktober nih dibagikan. Kan katanya sampai bulan Juni nih kata Pak Jokowi, berarti kan 10 bulan. 2,7 juta ton dibagi 21 juta, kira-kira satu keluarga bisa dapat 15 kilogram tiap bulan. Artinya kan nilainya itu kan sekitar 1,2 sampai 1,8 juta lah. Itu satu. Kemudian baru kemarin Pak Erlangga mengumumkan kan bantuan tunainya 200.000 per bulan, tapi dirapel di depan. Jadi langsung dibayarkan 600.000 mulai besok Februari. Nah, kira-kira ini ada hubungannya nggak sih, Bah, dengan agenda pemilu nih? Kalau dilihat nih kan pemilu ini kan putaran 2 berakhir di Juni, akhir Juni. Ya. Nah, ini kok pembagian bansosnya juga sampai Juni, terus ini menjelang pencoblosan dirapel di awal Februari uang tunainya. Gimana tuh, Bah, kira-kira? Saya kira orang yang berakal waras ya dengan gampang bisa menebak ya memang ini arahnya Tujuannya ke sana ya. Gitu ya, Bah? Satu putaran lah. Satu putaran. Makanya dirapelnya ke Februari sebelum 14 supaya dampaknya terasa begitu cepat sehingga bisa satu putaran. Padahal kalau kebanyakan makan nggak bisa satu putaran Senayan tuh, Bah. Betul. Nggak kuat, kebanyakan makan. Abah, sebelum kita ngobrol tentang petisi 100, ayo Bah, ngopi dulu Bah. Ayo, ya. Ini kopi 2045 TV nih Bah. Iya, ya, Mas. Yang terkenal itu. Iya, ya. Ini kopi Indonesia nih. Abah senengnya kopi hitam apa kopi cappuccino? Cappuccino. Cappuccino ya. Cocok lah berarti ya Bah. Ya, cocok. Abah, ini petisi 100 ini isinya tokoh-tokoh senior semua nih Bah. Ya. Yang udah tidak asing ya nama-namanya, termasuk Abah Eri. Kemudian ada Mas Butet. Kemudian banyaklah para akademisi, tokoh-tokoh senior. Kemudian juga para aktivis yang biasanya diam, tapi kok tiba-tiba sekarang mulai berbicara di dalam petisi 100. Ini sebenarnya ingin mencermati apa sih, Bah, petisi 100? Sama nggak dengan maklumat Juanda? Saya kira senada. Ya? Intinya adalah kekecewaan dari kelompok orang yang selama ini mendukung dan mencintai Jokowi. Ya kalau mencintai terlalu romantis lah. Mendukung lah ya. Mendukung Jokowi, mengagumi. Kalau cinta berlebihan nanti berbahaya. Iya. Yang mendukung, mengagumi, kemudian menghargai karya-karyanya, tiba-tiba dirusak oleh hanya satu sikap tapi sangat prinsip untuk kita semua, untuk kami semua. Itu yang Pak Jokowi mungkin tidak menduga. Ya, saya menduga beliau tidak menduga begitu ekstrim ininya. Dan bagi kita ini jadi beban juga deh. Iya dong, kita karena kita pilih diledekin. Pak Jokowi kan. Bukan, diledekin sama orang yang kemarin-kemarin benci sama Jokowi. Lu kemana aja, lu baru bangun, sama kemarin tidur gitu kan. Iya benar, Pak. Kita diledekin habis sama mereka. Benar nih kita Tapi kan kita nih. tetap menghargai Pak Jokowi. Saya selalu mengatakan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Bukan sebelahnya ya, Pak? Sebelanga. Sebelanga. Iya. Terus ada yang bilang nila setitik atau titiknya banyak. Makin banyak ternyata ke sini sekarang gitu ya. nilanya. Ini yang kita sayangi. Nah, kemarin itu kan beberapa tokoh petisi 100 sempat bertemu dengan Pak Mahfud ya? Atau Pak Kiai Maruf? Pak Pres ya, Pak Pres. Pak Kiai Maruf ya, diterima di istana ya? Saya nggak ikut waktu itu, nggak berhalangan. Ketemu SBY, saya ikut.
Gerakan Nurani Bangsa, GNB. Gerakan Iya, Nurani Oh gitu. Oh ketemu SBY juga? Iya. Sebagai konteksnya apa? kalau Sebagai sebagai mantan presiden. mantan presiden. Cuma ke Pak SBY doang. Mantan presiden yang lain nggak ditemui. Belum, nampaknya udah nggak ada waktu lagi. Oh nggak ada waktu. Jadwalnya besok kami ketemu ketua KPU Besok, Bah. besok. Oh gitu. Apa yang mau disampaikan ke ketua KPU ini? Ya mengingatkan aja pentingnya netralitas dan kesungguhan KPU untuk menyelenggarakan pemilu yang jurdil dan luber. Iya, apa bisa ya? Karena kan Pak Jokowi udah bilang tuh, presiden boleh kampanye, boleh memihak, menteri-menteri boleh memihak, boleh kampanye. Dengan statement itu aja kayaknya kita udah tahu ya bahwa netralitas itu keniscayaan atau sebuah mimpi indah di siang bolong. Ya, kita semua prihatin lah ya. Iya. Saya sendiri kaget ketika Pak Jokowi dengan terang dan dengan tegas mengatakan hal itu. Dan tentu kita Di markas TNI lagi. di masa TNI seperti ingin mengatakan, ini gua penguasa gitu ya. Di belakangnya banyak Betul. tentara-tentara Iya, itu berjejer. ahli-ahli komunikasi kan interaksi simboliknya kan udah kelihatan tuh. Iya. Bahwa nih gue ya kan approval ratingnya 80%, nih di belakang aku TNI Polri lengkap dan segala macam, Backup. samping Menhan, samping sebelahnya Panglima, udah Kasar. Ya, kita prihatin betul. prihatin ya. Prihatin betul. Karena begini, sedangkan sebelumnya saja, sebelum Pak Jokowi menyatakan itu dengan terang, itu kan pelanggaran, penyimpangan, pameran yang berlebihan mengenai keberpihakan aparatur sipil negara maupun polisi maupun TNI, itu kan sudah mulai terjadi. Iya. Yang saya lebih khawatirkan lagi adalah ini seperti komando gitu. Iya benar-benar. Ya kan? Dengan mengatakan gitu seperti mengatakan, ayo terus lebih Lanjutkan. lanjutkan. Ya. Gitu. Satu putaran, berapa hari lagi nih? Sebagai panglima tertinggi ya. Iya. Seolah-olah. Beliau tuh sampai kayak presentasi gitu ya. Ini loh, undang-undang yang menjelaskan bahwa presiden boleh berpihak, pasal 1, pasal 2, ayat Pasal sekian, 1 aja yang Oh, pasal 1 ya? satu pasal cuman ayatnya nggak lengkap. Nggak lengkap. Karena ada ayat lain yang menjelaskan tidak boleh mendukung Iya. yang bertalian Iya, dan darah. itu disampaikan poinnya adalah tidak menggunakan fasilitas negara. Padahal waktu beliau berkunjung ke satu daerah kan, tiba-tiba ada yang mengacungkan 2 jari dari jendela mobil, itu kan lagi di dalam mobil dinas kenegaraan gitu Iya, ya. Jadi tidak satu kata dan perbuatan nih Ya, presiden kita lama-kelamaan. betul. Dan itu sangat mengkhawatirkan. Iya. Kan gini juga dia, katakanlah hukum mengiyakan, Iya. membolehkan. Membolehkan. Seperti kita ketika menilai Mahkamah Konstitusi, sebaiknya karena Bapak Ketua MK itu pamannya orang yang digugat atau orang yang berkepentingan, sebaiknya Bapak nggak ikut menyidangkan. Iya. Kan itu etikanya. Iya, etikanya. Jadi saya sungguh berharap seorang Jokowi yang saya hormati itu memahami hal itu. Karena ini ada anak saya, walaupun saya boleh, saya tidak akan. Waduh, itu Luar biasa ya. negarawan. Itu akan soft landing nih Pak Jokowi. Soft landing dan dikenang sebagai negarawan yang menganut nilai-nilai luhur. Benar. Etika. Kalau sekarang ini indikasinya crash landing nih nanti. Crash landing. Crash landing. Bisa tuh Pak, crash landing Pak, kira-kira. Bisa saja, tapi saya tidak berharap. Saya selalu bersangka baik. Iya. Oke. Semua orang selalu punya momen-momen tertentu di mana dia disadarkan, kemudian ingat pada nilai-nilai luhur, Iya. kemudian berubah gitu. Iya. Saya kira masih ada waktu lah. Masih ada waktu untuk 10 hari, 5 hari sebelum pemilu pun berbenah beliau diri. netral, Netral. itu akan berpengaruh. Tapi Baik. ini kira-kira Abah, ini kan Abah juga bikin jaga pemilu. Betul. Berarti ini kan ada satu kekhawatiran nih, Ya. bahwa pemilu ini perlu dijaga karena dikhawatirkan tidak jurdil, Ya. tidak netral. Nah, apa nih Bah kira-kira kemungkinan terburuknya? Ya, Kan kita jaga- harus bersiap itu. Ya, jadi jaga pemilu ingin
ikut serta membantu Bawaslu menjaga agar pemilu berlangsung luber dan jurdil. Luber itu langsung, umum, bebas rahasia, jurdil itu jujur dan adil. Nah, kami tidak mengatakan bahwa salah satu paslon atau caleg yang bakal berbuat curang, tidak. Kami ingin supaya setelah pemilu, baik itu calon presiden, calon cawapres maupun caleg yang menang, itu lebih bermartabat karena sudah melalui pemilu yang luber dan jurdil. Ya, paling sedikit penyimpangannya minimal lah. Ya. Jadi Jaga Pemilu ini gerakan masyarakat, non parsial, non partisan, independen, imparsial, yang ingin ikut serta membantu Bawaslu menjaga agar pemilu berjalan dengan baik. Dari mulai kampanye, ada penyimpangan kampanye, kami buat semacam aplikasi gitu lah ya, yang dapat mengunggah foto atau video berkenaan dengan kecurangan atau penyimpangan itu. Tapi si pelapor harus daftar dulu menjadi relawan, penjaga relawan. Nah, paling tidak kan kita harus tahu ini orang NIK-nya berapa, alamatnya di mana. Jadi bukan laporan asal-asalan. Jangan asal-asalan. Kalau dia meminta anonim, oke, kami jaga anonim, tapi kami sendiri harus tahu dia itu siapa. Nah, baru jadi ada verifikasi kesahan orangnya. Nanti kami bantu untuk melengkapi laporan ini sebelum kami sampaikan ke Bawaslu. Jangan lupa ada waktu 7 hari kan batas pelaporan ke Bawaslu itu sejak kejadian. Sejak kejadian. Jadi kejadian hari ini dilaporkan besok, kita punya waktu hanya 5 hari lah untuk sampaikan ke Bawaslu dan Bawaslu memutuskan. Yang pertama, yang kedua, pada waktu hari H juga kami bisa menampung mereka yang membuat foto hasil rekapitulasi di suara TPS, di masing-masing TPS. Jadi kami nanti akan menjadi pembanding juga dengan jadi foto C1-nya itu C1-nya, C1-nya di TPS itu. Jadi sebetulnya semudah itu saja, gabung, tinggal klik jagapemilu.com, Anda daftar sebagai relawan, pemantau, penjaga, kemudian sewaktu-waktu Anda punya laporan yang harus dilaporkan, Anda tinggal mengunggah foto atau video. Oke. Kemudian hasilnya itu nanti bisa dipublish gitu nggak, Bah? Jadi misalnya hasil dari pantauan relawan ini, kan kalau kita dulu ada kawal pemilu ya, kawal pemilu kan bisa diakses, semua orang bisa lihat tuh hasilnya. Pas 14 Februari nanti kan, pasti kan ada hasilnya tuh. Sesudah 14 ya? Iya. Beberapa hari sesudah 14 itu kan biasanya terjadi dispute di TPS 1 dengan TPS yang lainnya, di KPU itu berapa, di actualnya berapa gitu kan, biasanya terjadi dispute. Ini kira-kira kalau dari Jaga Pemilu itu bisa menjaga ini nggak sih, Bah, originalitas dari hasil upload para relawan ini? Nanti yang menjaga siapa, Bah? Kami akan menyediakan fasilitas supaya mereka bisa melacak. Melacak. Sudah sampai mana? Masih di kurasi atau diverifikasi oleh kami, dilengkapi, atau sudah sampai Bawaslu. Nah, setelah Bawaslu, di Bawaslu-nya sendiri nanti ada sistem yang mengatakan Bawaslu lagi ngapain nih? Ya, sedang memproses, sedang memeriksa, atau verifikasi lapangan atau apa, itu mudah-mudahan bisa dilacak. Tapi yang pasti kami sendiri akan secara terbuka melaporkan laporan apa saja yang sudah diolah, laporan apa saja yang sudah diteruskan ke Bawaslu, dan laporan apa saja yang Bawaslu sedang lakukan pemeriksaan. Ya. Kerawanan, ini kan isu pencurian suara nih, Pak. Ya. Kerawanan itu ada di mana? Di TPS, dari TPS ke kelurahan, atau dari kelurahan ke kecamatan? Itu dimulai dengan pengiriman logistik kertas suara dari pusat ke masing-masing TPS. TPS-nya sendiri. KPPS. Kalau dari logistik gimana? Dilebihin atau gimana? Macam-macam lah. Bisa dirusak, bisa. Udah dicoblos. Udah dicoblos. Kemudian waktu pengiriman hasil dari sini ke kecamatan dan seterusnya. Itu juga bisa saja di tengah jalan
hilang atau ditukar dengan box lain. Iya, iya, iya. Ya, yang sudah diatur sebelumnya. Oleh karena itu kami juga kalau biayanya, kalau dananya mencukupi, kami akan menyediakan penjaga pemilu di Setiap tempat yang menerima. Oh, Bukan di sini, kalau di sini. kelurahan berarti ya? Ya, enggak, di atasnya lagi. Kecamatan. Soalnya kalau TPS 820.000. Betul. Berat. Kalau nggak salah kabupaten atau kota lah. Saya lupa. Atau di provinsi. Ya, jadi nggak terlalu banyak. Jadi di situ kita awasi. Cocok nggak dengan foto yang dibuat di sini. Kalau cocok nggak ada perubahan ya oke, kita anggap. 800.000 TPS ya? 800.000 TPS, sekarang diperkecil kan? Jadi cuma 300 suara kalau nggak salah ya? Dulu kan 500 ya? Satu TPS. Sekarang kan diperkecil lagi Oh jadi. gitu. 300 sekarang. Jadi 300-an kalau Oh nggak salah. makanya jadi banyak. DPT Jadi banyak, Jadi banyak. betul. 820.000. Bah, kira-kira nih kemungkinan suara bisa dicurangi itu berapa persen? Di samping yang bisa terjadi di lapangan, yang rawan juga adalah di KPU-nya sendiri. Betul. Dari KPU-nya sendiri yang Dirubah angkanya gitu ya? ya dengan satu cara atau cara lain, saya nggak tahu lah pakai Di-hack atau apa gitu ya? dihack atau pura-pura di itu di ini. Ya, itu agak Nah, ini besok dibicarakan nih sama ketua KPU ya, Bah. iya. Soal ini. Kita yakin banget. Harus bisa dibongkar lagi nggak sih dari awal kita audit? Harusnya auditable ya, Ya. auditable. Jadi kita lakukan IT audit pasca. IT Situng audit, itu ya, situng. IT audit dan juga ininya sih yang manualnya dong dari berkas-berkas itunya ya. Manual tetap menjadi bukti untuk dibandingkan dengan hasil komputer. Itu kan kita nanti pasti akan ada sengketa di MK ya. Pastilah ya, Iya, antar, iya. antar caleg, antar partai. Dari aduan-aduan ini juga Aduan-aduan. ada yang diselesaikan Bawaslu, ada juga yang mungkin kita siapkan untuk ke MK. MK. Berarti si Paman Usman masih bisa menyidangkan nggak nanti? Kalau nggak salah, Terjadi. beliau Udah nggak Nggak boleh. boleh terlibat ya sengketa pemilu ya, karena dihukum kemarin tuh. ya. Ya. Oke, netizen yang budiman, kita masih pengen ngobrol banyak sih sebenarnya dengan Abah Eri. Cuma Abah Eri ada acara lain. Iya. Jadi Dan kita dan- harus dukung nih jaga pemilu karena Iya. buat semua paslon sebetulnya kan berkepentingan supaya Betul. suaranya nggak dicolong, gitu kan? Ya. Oke, sampai jumpa di Tactics berikutnya, Talking Policy and Politics dengan narasumber yang lebih oke lagi, lebih spesial. Legend-legend kayak Abah Eri akan kami tampilkan di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.